Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam acara transformasi digital untuk mencerdaskan bangsa. Event ini diselenggarakan oleh PC-Man yang disponsori oleh Hewlett Packard Enterprise dan didukung oleh Helios Informatika Nusantara. Perkenalkan, nama saya Vivit Kavi dan senang sekali saya bisa hadir secara virtual di antara Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati hingga acara selesai. Dan sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi the new normal ini, mungkin Bapak Ibu bisa setuju dengan saya jika saya katakan bahwa saat ini banyak sekali tantangan dan adaptasi yang harus kita hadapi bersama dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Namun, thanks to technology, atau terima kasih berkat kecanggihan teknologi, kita semua dapat tersambung. Salah satu contohnya, sekarang ini lokasi saya sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Kita beda 11 jam, tapi berkat kecanggihan teknologi, senang sekali saya bisa bertemu dan tersambung dengan Bapak Ibu yang di sana pagi hari sedang berada di tanah air. Nah, maka dari itu hari ini kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana sih caranya dan dengan apa kita bisa terus menjalani proses belajar dan mengajar, menyambungkan antara pendidik dan juga murid dalam platform virtual. Tentunya masih dalam semangat Sumpah Pemuda dan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Sama-sama kita mengikuti acara ini yang banyak hadiahnya hingga selesai nanti pukul kurang lebih 11.30. Baiklah, sebelum kita mengenai acara, izinkan saya untuk mengundang dengan hormat Country Sales and Channel Director Hewlett Packard Enterprise, Bapak Andris Masengi, untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Andris, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih banyak Mbak Vivit atas perkenalannya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Andris Masengi. Saya mewakili HP Indonesia bersama dengan partner kami, PC-Man dan juga Helios, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Pada hari ini kita akan banyak berbicara mengenai transformasi digital di dunia pendidikan. Memang kalau kita lihat tahun 2020 adalah tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang lain. Pandemi COVID-19 ini berimbas banyak sekali kepada semua orang di seluruh dunia, pada segala lini bisnis, pada segala lini kehidupan. Dan ini tentunya ada impact negatif yang langsung terasa ke kita, di mana pergerakan kita mesti berbeda, cara kita bekerja berbeda, cara kita belajar berbeda, cara kita berinteraksi berbeda. Sekarang kemana-mana kita pakai masker, kita social distancing, kita physical distancing, dan seterusnya. Tapi juga pandemi ini membawa efek positif yang saya lihat. Efek positif yang saya lihat adalah terakselerasinya transformasi digital di berbagai lini kehidupan juga. Kalau kita lihat dengan perubahan cara kerja, perubahan cara belajar, kita sekarang ada di posisi di mana sebelumnya transformasi digital itu mungkin di plan masih nanti-nanti, sekarang harus terjadi sekarang karena urgent. Apabila itu tidak dilakukan, kita tidak mampu bersaing. Dan kalau kita lihat sekarang, termasuk di bidang pendidikan, terasa perubahannya, di mana murid-murid tidak bisa ada di sekolah face to face dengan guru, mahasiswa tidak bisa dengan dosennya, para karyawan yang juga mestinya mengikuti training online tidak bisa. Jadi ini harus segera dipercepat. Dan oleh karena itu pada hari ini
partner kami PCMan akan melakukan sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian bagaimana solusi yang mereka sudah persiapkan akan membantu Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti transformasi digital tersebut secara terakselerasi. Dan hari ini juga akan ada sharing yang luar biasa dari Pak Gamal dari UI yang akan melakukan sharing bagaimana Universitas Indonesia melakukannya. Dan kami dari HPE sudah menyiapkan solusi yang sudah terintegrasi dan juga sudah tested on PCMan solution yang akan membantu Bapak dan Ibu mempercepat proses implementasi kemudian. Jadi saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa menikmati webinar kita pada hari ini dan dapat menjalankan solusi-solusi ini ke depannya, dan mohon jangan ragu untuk kontak kami semua untuk solusi ini. Itu aja dari saya, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga kita dapat menikmati acara ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Andris dengan kata sambutannya. Langsung saja, tadi sudah di sounding sedikit dengan Bapak Andris, kita mempunyai guest speaker yang sangat amat spesial. Beliau adalah Director of Innovation and Science and Technopark Universitas Indonesia. Langsung saja saya undang Bapak Ahmad Gamal, PhD. Halo. Apa kabar Mbak Vivi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang kalau ditanya sehat atau enggak, itu dari hati yang terdalam ya. Kalau dulu biasanya basa-basi. Kalau sekarang nyebut sehat tuh kayaknya langsung dari hati yang terdalam dan bersyukurnya tuh dalam banget gitu ya. Karena sehat Betul itu mahal sekali. ya. Betul Terutama sekali. di tengah-tengah pandemi dan situasi yang sampai sekarang masih bisa dibilang tidak menentu. It's hard to grasp gitu ya, karena kita sama-sama masih bernavigasi mana jalan yang terbaik, mana jalan yang aman, dan tentunya dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Nah, pas banget dengan topik dari acara webinar kali ini. Dari, aku manggilnya Mas Gamal ya? Boleh. Oke, nah Mas Gamal, jika dijabarkan ya dengan singkat, sebenarnya bagaimana sih situasi dan tantangan pendidikan Indonesia saat ini khususnya di masa pandemi? Ya, ini pertanyaan yang sederhana tapi sebetulnya jawabnya sangat sulit gitu ya, karena tantangannya terus terang banyak sekali. Tantangannya paling enggak ada dua, yang satu adalah substansi, yang kedua adalah tantangan teknologinya. Kan kita tahu ya bahwa sebetulnya kualitas pendidikan juga belum setara di seluruh Indonesia, dari hal macam-macam ya, dari aspeknya. Jadi kesetaraan kualitas pembelajaran, kesetaraan kemampuan guru dan dosennya, dan kesetaraan materi belajarnya. Dan itu diperparah sekarang dengan kondisi pandemi, karena teman-teman kita yang ada di daerah yang terpencil barangkali punya akses yang sangat terbatas terhadap teknologi. Jadi kemudian masalah teknologi ini karena mahasiswa atau murid nggak bisa ke sekolah gitu ya, kemudian menjadi sumber masalah baru. Masalahnya saya yakin kita familiar bersama-sama, tapi barangkali tidak semuanya bisa menjabarkan ke ke dalam poin-poin yang terstruktur begitu ya. Kita tahu bahwa akses internet tidak merata, dan kalaupun sudah cukup merata di perkotaan, sebetulnya harganya belum cukup terjangkau begitu. Lalu kemudian akses gadgetnya juga tidak merata, karena ada gadget yang memang bisa dipakai untuk live streaming dan ada gadget yang tidak memenuhi syarat. Lalu kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Andreas ya, bahwa sebetulnya tools atau instrumen atau platform yang kita pakai untuk kegiatan belajar mengajar sebetulnya nggak semuanya punya kapasitas yang baik untuk fungsi belajar. Jadi dosen itu sulit terus terang Mbak Vivit, karena dosen itu harus bisa melakukan kegiatan tatap muka, harus bisa memfasilitasi diskusi dalam skala besar, skala kelas, dan juga harus bisa memecahnya ke dalam kelompok kecil-kecil sehingga semua mahasiswa itu bisa terlibat dalam diskusi ya, bukan hanya orang-orang yang berani ngomong di kelompok besar. Tapi juga harus bisa mengumpulkan tugas dari mahasiswa, mengevaluasi tugasnya,
memberi nilai dan menyimpan nilainya dan menghitungnya ke dalam hasil evaluasi begitu. Nah, seringkali tidak semua platform itu bisa melakukan semua hal tersebut di dalam satu software gitu ya, atau satu aplikasi. Kalaupun ada software yang bisa melakukan itu, tidak semuanya punya storage capacity yang terhubung dengan cloud, supaya nggak bisa memberatkan gadget dosennya begitu ya, atau gadget gurunya gitu. Kalaupun ada yang bisa melakukan itu, toolsnya tidak semuanya ramah terhadap bandwidth yang kadang-kadang naik turun dan kuota internet yang mahal gitu ya. Plus lagi reliability dari infrastruktur dasar kita terus terang belum terjamin. Plus semuanya kan dibuka oleh pasar ya, bukan oleh pemerintah. Beda dengan misalnya kalau jalan itu yang membuat adalah pemerintah, tapi jejaring internet kita masih dibuka oleh provider-provider begitu. Jadi kemudian ini menuntut persiapan yang jauh lebih banyak dari dosen dan kesempatan improvisasi pada saat mengajar lebih kecil, dan kalaupun mereka bisa mengajar, tantangannya juga masih banyak. Itu sekelumit barangkali dari sekian banyak tantangan mengajar di era seperti sekarang, Mbak Vivit. Oke, nah baik kalau begitu itu tantangannya, dan apa upaya dan usaha dari segi si pendidik gitu ya, yang mengajar, yang memberikan ilmu atau dosen gitu, dan juga institusinya itu untuk bisa memberikan sebuah solusi tentunya dalam bidang teknologi agar proses belajar mengajar ini terus bisa berjalan lancar, khususnya di masa pandemi yang it's going to be long term gitu ya, karena belum tahu apakah 2 tahun lagi atau bahkan setahun lagi, atau we don't know what's going to happen gitu. Jadi kira-kira upayanya apa dari segi pendidik, terutama khususnya di bidang teknologi? Ya, sejauh ini yang kami lakukan ya, barangkali kalau saya refleksi, apa sih yang saya lakukan supaya saya bisa mengajar dengan lebih efektif. Saat ini kami menggunakan banyak sekali platform. Terus terang, tidak semua sekolah atau tidak semua universitas gitu ya punya resources, punya sumber daya untuk mengembangkan platform yang embedded dan integratif ya. Di UI kami punya platform seperti itu. Tapi bayangan saya di luar sana mungkin banyak dosen yang institusinya tidak punya platform seperti itu. Jadi kemudian dosen menggunakan banyak platform untuk keperluan yang berbeda-beda. Mereka pakai platform social media untuk tatap muka dan diskusi. Jadi mereka untuk kuliah yang sinkronis begitu ya. Tapi untuk pengumpulan tugas mereka pakai platform lain yang sifatnya adalah cloud storage begitu. Lalu kemudian mereka akan pakai platform yang lain lagi untuk penilaian tugas. Jadi sangat melelahkan karena satu dosen untuk satu mata kuliah bisa pakai 3 platform sekaligus. Sementara dosen itu mengajarnya mungkin 3 atau 4 mata kuliah. Plus biasanya dosen jadi harus beli gadget khusus gitu ya, karena tentunya mereka harus punya laptop yang kameranya dan jaringan internetnya cukup kuat untuk streaming. Tapi seringkali pada saat mereka ngajar kan ada tidak tergantikan, yaitu kita menulis di papan tulis gitu ya. Streaming 2 gadget sekaligus, yang satu buat buat ngomong tatap mukanya, tapi yang satu lagi untuk menggantikan papan tulisnya. Jadi mereka harus pakai tablet khusus. Plus sudah lebih dari satu kasus ya teman-teman saya yang saya lihat, mereka akhirnya harus berinvestasi supaya rumahnya layak, karena pada saat di streaming ruang tamunya adalah kelasnya begitu ya, sehingga kemudian mereka juga harus punya investasi tambahan untuk itu, karena tidak semua platform itu punya artificial intelligence yang cukup bagus untuk menggantikan virtual background-nya gitu ya. Jadi terus terang ini sangat mahal dan sangat melelahkan ya. Plus teman-teman saya sudah berlangganan lebih dari 1 provider. Saya hanya berlangganan 2 provider internet, tapi saya tahu teman-teman saya yang berlangganan 3 sampai 4 provider internet begitu. Jadi biayanya terus terang sangat tinggi buat teman-teman yang jadi dosen, dan bayangan saya juga menjadi sangat berat buat teman-teman yang jadi mahasiswa. Oke, dan berarti tadi sempat bilang sekarang ini berarti sosmed bisa dijadikan ini juga ya, platform untuk berkomunikasi dengan dosen gitu ya? Betul. Dulu saat sebelum pandemi saya menghindari menggunakan media sosial begitu ya, tapi saat ini itu yang paling memudahkan bagi dosen dan bagi mahasiswanya, harus diakui. Ada beberapa platform yang menurut saya cukup bagus untuk kegiatan belajar mengajar, tapi sangat tidak ramah terhadap meeting online gitu ya. Dan karena mereka tidak ramah terhadap meeting online, ya terpaksa kita pakai platform yang lebih ramah terhadap meeting online tadi itu. Itu sebabnya kami sebetulnya menunggu kalau misalnya ada platform yang bisa melakukan semuanya sekaligus gitu ya. Oke, dan berarti kalau gitu salah satu yang dibutuhkan ini juga bukan sih Mas Gamal,
kemampuan storage untuk melihat rekaman apa yang disampaikan dosen itu juga salah satu yang dibutuhkan juga nggak sih? Karena kadang-kadang kan kalau sinyal pas lagi putus, nggak bisa join lagi, terus ketinggalan materi yang disampaikan, platform yang bisa merekam dengan storage segitu panjang, let's say lecture-nya 60 menit gitu ya, itu juga itu salah satu tantangan juga Mas Gamal. Betul, itu tadi yang saya sampaikan di awal ya, kalaupun ada platform yang cukup bagus bisa melakukan semua hal-hal yang tadi saya ceritakan, kadang-kadang masalahnya adalah cloud storage-nya. Jadi cloud storage itu bukan hanya soal akses ya, apakah kita bisa mengakses cloud storage, tapi sebetulnya juga soal berapa sih kuota yang bisa kita rekam di situ. Jadi kalau misalnya saya melakukan kelas online dengan metode asynchronous, jadi saya tidak mengajar secara online seperti ini, tidak dalam bentuk web streaming, tapi saya merekamnya lalu kemudian saya mengirimkan ke mahasiswa gitu ya. Saya silakan dihitung ya, kalau saya ngajar satu kali kelas itu sekitar 3 jam, lalu kemudian ada 14 kelas dalam satu mata kuliah, maka saya harus merekam 14 kali 3 ya, jadi 42 jam. 42 jam itu kalau 1 jamnya saja butuh sekitar 100 megabyte, mungkin habis begitu ya kalau saya pakai cloud storage yang saya bisa beli secara online atau secara gratis begitu. Jadi akses terhadap cloud storage yang terjangkau dan bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa itu jadi sangat penting, sangat krusial. Oke, berarti kita sekarang bisa simpulkan bahwa untuk melihat tren pendidikan ke depan, itu sangat amat bergantung dengan yang namanya teknologi, tidak akan pernah putus gitu ya? Betul. Oke, baik. Alright, kalau begitu ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita ini akan masuk ke sesi Q&A. Dan saya mengundang untuk Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati di sini ada Mas Gamal dari Universitas Indonesia dan beliau sudah ready di sini untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan dan juga teknologi dan berbagai tantangan, atau mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami sebuah tantangan ataupun rintangan yang tadi belum sempat disampaikan sama Mas Gamal, atau bahkan tantangan yang baru, oh ternyata setelah ini loh gitu. Silakan aja diketik pertanyaannya melalui chat, dan bukan hanya nanti akan dijawab sama Mas Gamal, tapi juga kesempatan dapat hadiah 250.000 voucher. Dan untuk di sesi kali ini kita akan memberikan 2 voucher masing-masing Rp250.000. Jadi 2 pertanyaan akan dipilih, akan dijawab sama Mas Gamal dan juga akan langsung mendapatkan hadiah. Begitu. Oke. Saya tunggu dari teman-teman sekali lagi, bagi yang baru saja datang, silakan mengisi e-guestbook, dan juga langsung saja di sini ada Mas Ahmad Gamal yang bisa langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami. Oke. Alright, Mas Gamal berarti hari ini lagi break dulu sebentar? Lagi bergabung bersama kami ya Mas ya. Kegiatannya apa nih sehari-hari sekarang nih Mas Gamal nih? Dari rumah. Saya sekarang lagi ada 3 meeting paralel sebetulnya. Jadi ada 3 gadget di meja saya sekarang. Tapi ya saya bisa saya bisa bergabung untuk tanya jawab ini. Mungkin sambil nunggu tanya jawab ya, sambil tadi kita pada saat Mbak Vivit bilang kita akan sangat tergantung dengan teknologi. Tadi poin yang belum saya sampaikan adalah sekarang sulit sekali mencari di pasaran. Ini mungkin bisa jadi bisa jadi masukan buat provider teknologi. Sulit sekali mencari di pasaran gadget yang bisa melakukan semuanya sekaligus. Jadi kalau misalnya ada laptop yang sekaligus bisa jadi tablet lalu kemudian bisa streaming gitu ya, saya mau tuh yang dengan harga terjangkau tentunya gitu ya. Device-nya juga dibutuhkan ya gitu. Jadi kalau misalkan 3 meeting itu berarti harus 3 device ya, tidak bisa 3 window gitu. Akan terlalu berat ya, berarti koneksinya juga ya. Masalahnya adalah ini saya nggak tahu, ini mungkin juga jadi solusi yang akan menarik kalau misalnya ada yang mengembangkan platform gitu ya, karena ada banyak sekali meeting paralel. Masalahnya kan kalau saya mute yang satu, lalu kemudian meng-on-kan yang lain, suaranya tetap keluar kan. Jadi saya masih harus pakai 3 device yang berbeda untuk keperluan meeting secara paralel itu. Itu meningkatkan produktivitas, tapi juga kemudian meningkatkan biaya untuk keperluan tersebut gitu ya.
Betul, betul banget. Nah, selama ini dengan pengalaman Mas Gamal mengajar, itu maksimal berapa dalam satu sesi belajar mengajar itu? Mahasiswanya ada berapa? Maksimal. Mahasiswa, saya mengajar kelas S2 dan S3, jadi karena saya mengajar di pasca sarjana memang kelasnya tidak pernah besar. Kebetulan semester ini adalah kelas yang terbesar yang pernah saya ajar ya, jumlahnya 51 mahasiswa begitu, dan mulai sulit untuk di-manage. Tapi sebelum-sebelumnya biasanya kami hanya mengajar 20 mahasiswa. Untuk menyelenggarakan diskusi jauh lebih mudah, tapi barangkali kalau di kelas yang 51 orang gitu ya, kita butuh platform yang bisa memecah dari kelas besar ke kelas-kelas kecil. Nah itu terus terang baru ada 1 atau 2 platform yang bisa melakukan itu. Oke. Nah terus ini ada yang bertanya nih, bagaimana trik khusus untuk dapat mengembangkan Moodle khususnya untuk sekolah dasar? Nah, untuk Moodle itu mungkin nanti akan ada speaker perwakilan dari PCMan yang bisa lebih menjelaskan tentang Moodle tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk Mas Gamal sendiri, ini ada pertanyaannya, apakah kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan akan melaju dengan cepat? Bagaimana caranya bisa terus update di bidang teknologi ini? As simple as iOS pasti kan terus-terusan berkembangnya gitu ya, itu bagaimana tuh? Ya, kebetulan saya juga selain sebagai dosen, saya bekerja di Direktorat Inovasi ya, dan Sains Teknopark. Jadi pekerjaan kami sebetulnya adalah memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang memang punya produk inovasi, untuk kami carikan sumber daya ya, resources, lalu kemudian kami hubungkan dengan mitra industri yang besar, dan kalau perlu, kalau mereka memang cukup mapan, kita fasilitasi menjadi startup gitu. Dari setiap program hibah atau program inovasi yang kami luncurkan, itu selalu ada yang platformnya berhubungan dengan pembelajaran digital atau pembelajaran daring gitu ya. Jadi sampai saat ini saya rasa nggak akan pernah kita kehabisan ide baru untuk metode pembelajaran daring, karena tantangannya juga memang besar dan peluangnya menurut saya sangat besar. Cuma memang challenge-nya adalah semua menawarkan hal yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi karena halnya kurang lebih sama, saya nggak lihat kenapa sih saya harus pakai platform yang ini dan bukan platform yang satu lagi gitu ya. Saya sebetulnya ingin teman-teman IT itu lebih mendengarkan penggunanya, dan penggunanya dalam hal ini sebetulnya bukan hanya pengguna internet, tapi juga sebetulnya dosen, mahasiswa yang mengalami kesulitan. Tadi sebetulnya saya udah kasih key points banyak gitu ya, untuk sebetulnya challenge kami apa aja, dan kalau misalnya itu didengarkan dengan baik, seluruh itu akan bisa di-tailor lebih baik untuk kebutuhan-kebutuhan mahasiswa gitu. Kalau mau cepat update, dengarkan usernya sebetulnya. Oke, baik. Nah, terus kalau dari segi feature-feature gitu ya, ada nggak dari hasil pengalaman mengajar keseharian dari Mas Gamal, atau mungkin dari mungkin ada yang sedikit memberi masukan atau sedikit komplain mungkin ya, aduh feature-nya harusnya tambah nih, aduh ribet, user friendly nih, kira-kira ada nggak sih tambahan dari Mas Gamal, feature apa sih yang dibutuhkan yang user friendly, yang dibutuhkan pada saat mengajar atau pada saat si murid atau mahasiswa menerima materi tersebut? Ya, yang paling sederhana mungkin ya, kalau saya boleh bilang, platform yang kami butuhkan adalah Zoom plus YouTube plus Google Drive gitu ya. Jadi itu semua mewakili hal-hal yang tadi saya bicarakan gitu ya. Jadi platform yang dalam satu platform kita bisa melakukan pertemuan tatap muka, tapi juga bisa melakukan metode belajar asynchronous, artinya saya bisa rekam lalu kemudian bisa didengarkan atau dilihat lagi oleh mahasiswa, tapi di sisi yang lain saya bisa ngirim berkas gitu ya, dan kalau bisa semua ini tidak membebani storage saya, kalau bisa ini semua dilakukan di cloud begitu. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan dalam satu platform, saya rasa itu akan sangat menarik buat sekolah atau universitas untuk adopsi. Oke, nah terus kan sekolah dasar sekarang juga butuh, jangankan sekolah dasar, dari TK pun sekarang juga gitu kan ya, sampai ke tentunya SMP, SMA, kuliah gitu. Nah,
fitur-fitur apa menurut riset dari Mas Gamal yang dibutuhkan yang paling advance untuk let's say seorang mahasiswa S2 atau S3 gitu. Jadi agar si provider ini tidak hanya menyediakan hal-hal yang basic, tapi ada step-stepnya atau tier-nya sehingga feature itu sangat efektif atau sangat useful buat yang sudah tingkat S1 ke atas gitu, misalkan. Apa kira-kira? Yang paling dasar saya pikir adalah pertemuan tatap muka ya. Jadi itu esensial begitu. Jadi kalau misalnya dengan pertemuan tatap muka itu guru bisa melakukan sesuatu, dia bisa menggeser kameranya untuk menunjukkan apa yang dia kerjakan. Lalu kemudian dia bisa menunjukkan apa yang dia lakukan. Kalau misalnya guru olahraga sulit kan karena dia nggak bisa cuma ngirim file begitu. Lalu tahapan selanjutnya adalah dia harus bisa ngirim file dan bisa menerima file, dan kalau perlu dia mengevaluasi file itu. Nah, kalau udah mengevaluasi itu tahapan yang jauh lebih advance lagi gitu ya. Yang paling tinggi menurut saya adalah metode belajar yang asynchronous, karena asynchronous itu artinya saya tidak sambil mengajar mahasiswa yang sambil mendengarkan, tapi barangkali mahasiswa punya kemerdekaan untuk memilih kapan saya mau belajar gitu. Sebetulnya selama ini banyak dilakukan oleh dosen hanya dengan menguploadnya ke YouTube gitu ya, tapi masalahnya kan kalau diupload ke YouTube semua orang bisa akses. Jadi gimana caranya supaya itu bisa jadi platform yang terbatas, tapi di sisi yang lain juga bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa, itu masih challenge. Jadi yang tahapan yang paling tinggi menurut saya adalah menyiapkan enkripsi dan menyiapkan sign in dan sign out yang bisa spesifik untuk keperluan belajar mahasiswa tersebut begitu. Oke, untuk kepentingan security juga gitu ya Mas Gamal ya? Betul. Ya, iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih dari Putri. Mas Gamal kan juga sebagai pendidik, kalau boleh tahu kemana Mas Gamal melakukan konsultasi teknologi? Nah, ini saya nggak tahu maksudnya konsultasi teknologinya, maksudnya konsultasi teknologi apa gitu ya. Kalau kami kebetulan di UI punya direktorat sistem teknologi informasi. Jadi kalau misalnya saya punya masalah dengan bandwidth, kalau saya sedang berada di kantor, saya akan kontak direktorat sistem dan teknologi informasi itu. Kalau masalah gadget juga begitu. Kebetulan kami punya direktorat pengembangan akademik yang bertugas untuk mengawal dan memaintain platform milik UI ya gitu ya. Jadi karena kami semua punya platform dan punya infrastrukturnya, kita cukup terbantu. Tapi bayangan saya ada banyak sekolah dan universitas yang barangkali tidak punya infrastruktur dan organisasi sebesar itu. Jadi kalau bisa memang kalau ada penyedia atau ada provider, memang tanda kutip semacam customer service itu jadi sangat krusial gitu ya. Nah, ya benar. Karena maintenance itu juga troubleshooting itu juga butuh ya. Betul, ya. Itu dia. Oke, Mas Gamal, terima kasih banyak atas. Ya, buat refleksi aja. Tadi sebelum saya bisa bergabung ke sini juga sebetulnya ada beberapa masalah teknis. Jadi bayangannya pertemuan kita yang sangat smooth pada hari ini sebetulnya juga bukan sesuatu yang smooth di belakang layar gitu ya. Jadi apalagi kalau dosen yang harus mengajar pagi-pagi jam 8 pagi dan seterusnya. Jadi buat provider platform di luar sana itu jadi kata kunci yang sangat penting. Thank you Mbak Vivit. Oke. Terima kasih banyak Mas Gamal. Sama saya juga sama Mas Gamal tadi juga kita agak sedikit trouble pada saat kita mau join dalam webinar ini. Dan di belakang kami itu ada behind the scene ini nih ada sekitar hampir 8 orang yang beras agar acara ini berlangsung. Jadi itu dia customer service itu untuk troubleshooting. Kalau bisa 24/7 juga dibutuhkan ya Mas Gamal ya. Betul sekali, karena dosen nggak punya 8 orang yang bisa bantuin mereka untuk broadcast kan gitu ya. Itu dia. Oke, dicatat langsung. Oke, baiklah Mas Gamal, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mau mengumumkan dulu ada 2 pemenang yang berhasil masing-masing mendapatkan voucher e-wallet sebesar Rp250.000 dan pemenangnya terima kasih juga saya ucapkan kepada David dan Putri yang telah bertanya. Selamat mendapatkan voucher Rp250.000 masing-masing. Oke. Baiklah, Mas Gamal, terima kasih atas waktunya. Silakan ke device satunya untuk meeting 2, meeting 3, dan mungkin ada meeting 4 berikutnya. Terima kasih Mbak Putri, selamat siang. Selamat siang, Mas Gamal.
Oke, baiklah itu dia tadi Mas Ahmad Gamal dari UI dan sudah jelas ya dipaparkan semuanya oleh beliau mengenai tantangannya dan beliau tahu betul apa yang dibutuhkannya karena dalam kesehariannya itu yang beliau lakukan melakukan sebuah proses belajar mengajar dengan platform online. Oke, baiklah langsung saja ini berikutnya saya ingin berbincang-bincang dengan VP dari PC-Man. Nah, apakah PV dari PC-Man sudah standby di sini? Baik, saya langsung undang saja. Ya, alright. Ini dihadirin sekalian dengan hormat Bapak Poin, VP of Technology PC-Man. Halo. Halo Vivit, iya terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi nih, masih pagi berarti ya, semangatnya masih pagi. Iya, semangat pagi dan juga semangat Sumpah Pemuda besok ya, 28 Oktober. Dan tentunya dengan semangat untuk mencerdaskan bangsa. Nah, saya lanjutin lagi, semangat untuk mencerdaskan bangsa saat ini harus melalui akselerasi teknologi ternyata, Pak. Setuju. Tadi saya habis ngobrol dari berbagai masukan, paparan mengenai tantangan dan juga kondisi saat ini dengan new normal tentunya dalam bidang pendidikan itu ternyata banyak sekali. Nah, sekarang saya mau tanya langsung ke Pak Poni. Jadi bagaimana pendapat Pak Poni mengenai tantangan dunia pendidikan di masa pandemi ini yang sudah pasti nih tidak bisa keluar dari jalur yang namanya akselerasi teknologi. Harus canggih Pak istilahnya, harus keren Pak. Setuju sekali ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gamal, saya setuju sekali ya. Jadi memang itulah yang kita butuhkan sekarang ini bersama, yaitu akselerasi teknologi ya. Jadi dalam hal ini di satu sisi pandemi ini memang mendesak kita ya. Jadi supaya bisa memanfaatkan teknologi yang sebenarnya itu sudah kita pakai tapi belum merata gitu ya. Dan kemudian juga belum benar-benar ada satu ya dorongan atau kebijakan ataupun juga niat ya untuk mengerjakan sama semua ini secara gotong royong agar benar-benar jalan ya. Jadi akselerasi teknologi ini saya lihat ya memang itulah kuncinya ya. Setuju sekali. Oke, baiklah. Nah, berarti kalau begitu kita sekarang bicara tentang teknologi untuk mendukung khusus ini untuk pendidikan, untuk dengan tujuan akhirnya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Berarti kita langsung saja bicara tentang LMS atau e-learning management system ya Pak ya. Mendukung yang namanya proses belajar yang tadi itu kuncinya adalah harus terintegrasi semuanya dalam satu platform agar tidak terpecah-pecah. Nah, mungkin Pak Poni ada solusi atau bisa menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan integrasi dalam teknologi, Pak? Ya, baik. Jadi memang bisa dikatakan ya, LMS dalam hari ini salah satu LMS berbasis open source yang paling banyak dipakai di dunia dan juga Indonesia adalah Moodle ya. Nah, tetapi di satu sisi walaupun Moodle ini sudah banyak sekali dipakai ya, nah masih banyak kalau kita lihat ini yang belum menyadari bahwa sebenarnya Moodle ini bisa memberikan solusi terhadap ya semua kebutuhan kita, terutama yang tadi disampaikan juga oleh Pak Gamal ya. Pak Gamal itu tadi mengharapkan adalah dream-nya gitu, ada satu platform yang sudah bisa menggabungkan asynchronous learning, kemudian juga live session ya seperti Zoom, tapi juga storage-nya tidak membebani sistem yang dimiliki institusi, juga tidak terlalu membebani laptop dari user, juga cocok dipakai untuk infrastruktur internet kita yang masih ya sebenarnya sudah bagus tetapi sekali lagi kurang merata. Nah, jadi dalam hal ini jawabannya adalah kalau kita hanya mencari ke sebuah solution ya satu merek gitu, memang nggak ada. Nah, Moodle ini pendekatannya adalah integrasi. Moodle as a platform untuk learning management system, dia bisa diintegrasikan ya dengan semua teknologi yang menurut kita paling populer. Mungkin ada yang lebih suka pakai Zoom, bisa diintegrasi ke Zoom. Ada yang lebih cocok pakai Microsoft Teams ya untuk live session maupun forum diskusinya bisa diintegrasikan ke sana. Untuk storage-nya mau pakai Google Drive ataupun SharePoint online ya bisa diaplikasikan. Bahkan yang paling penting adalah bisa diotomatisasi supaya bisa connect ke sistem informasi akademis di dalam setiap institusi.
Nah, jadi Moodle ini di satu sisi kita lihat memang sebenarnya adalah jawaban, tetapi dia belum jadi. Nah, jadi itulah yang kemudian mendasari PCMan juga beberapa tahun lalu kita sudah masuk ke teknologi ini ya, dan kemudian mulai menjalankan kerjasama dengan Moodle waktu itu, mulai memberikan solution kepada beberapa institusi ya, yang mempercayakannya kepada kita untuk membangun sistem Moodle mereka. Dan kemudian ya resmi di tahun ini juga kita sekarang sudah menjadi the first Moodle certified partner ya di Indonesia ya. Jadi ya, dan ini juga yang kita lihat ya bahwa Moodle ini sebenarnya juga banyak memiliki fitur-fitur baru ya yang kemudian ya sebenarnya itu yang kita lihat belum dipakai atau bahkan belum disadari ya oleh banyak institusi, dan juga banyak institusi ini sekedar masih memakai Moodle ini sebagai sebuah pelengkap aja, tapi karena adanya pandemi ini semuanya harus online. Nah, barulah ya kita ngelihat dorongannya begitu besar. Nah, kita lihat juga ini momennya pas, itu juga yang kemudian mendasari kita mencoba ya memberikan satu kontribusi dengan ya ikut dalam webinar ini gitu ya, memberikan informasi yang menurut kita ya dibutuhkan ya bagi masyarakat, terutama pemakai Moodle gitu. Oke, nah kalau begitu pertanyaan berikutnya pemakai Moodle. Nah itu tadi saya mau melanjuti dengan itu. Nah jadi bagaimana bisa memiliki suatu e-learning management system yang handal, itu kunci, yang handal, yang usersnya itu bisa banyak, bisa melayani ribuan atau kan puluhan ribu. Istilahnya ya Pak ya dalam bahasa IT itu Pak, puluhan ribu dan ribuan itu concurrent users ya Pak ya? Iya benar. Jadi itu juga salah satu tantangan yang besar yang dihadapi kita, banyak membantu institusi. Jadi sebelumnya Moodle-nya itu hanya dipakai untuk ya karena pelengkap ya. Jadi ada dosen yang pakai, ada dosen yang enggak gitu kan. Jadi ya yang lagi butuh ya pakai, yang enggak butuh ya enggak pakai. Tapi begitu saat pandemi, wah semuanya harus pakai ya. Semuanya harus memakai, akibatnya ya. Jadi banyak institusi yang Moodle-nya nggak siap dan down ya karena harus dipakai oleh ribuan bahkan puluhan ribu user sekaligus secara bersamaan ya. Nah, itulah dia, kita bisa lihat di sini saya menyiapkan beberapa slide presentasi yang mungkin ya semoga berguna ya. Slide presentasi ini bisa dilihat di layar. Kita akan mencoba sedikit membahas bagaimana kita bisa membangun suatu LMS berbasis Moodle yang handal ya untuk melayani dengan target 5.000 bahkan lebih ya concurrent users. Ya, baik. Nah, sebelum saya masuk ke sana ya, jadi sebelum kita menjelaskan ke sana, saya ingin mencoba merekap kembali ya, mungkin juga rekan-rekan ataupun semua yang ikut hari ini webinar ya, belum menyadari bahwa Moodle ini sebenarnya kemampuan itu sampai di mana gitu ya. Kalau ya masih dipakai apa adanya saja ya memang terlihat hanya seperti itu ya, hanya untuk kita melakukan enrollment ya, assignment, kemudian mengisi konten pembelajaran baik berbasis video ya maupun juga misalnya dengan slide PowerPoint-nya juga masih di-download juga gitu ya. Dan kemudian mengadakan kuis ya, kuisnya sebenarnya Moodle itu sangat canggih ya, kuis ini bisa digunakan untuk exam, dia bisa merandom jawaban, dia bisa merandom pertanyaan, sehingga pada saat online sekian puluh ratusan siswa yang mengambil kuis itu mereka menghadapi soal yang berbeda, ngacak gitu ya. Bahkan ada soal yang muncul di siswa 1 nggak muncul di siswa 2, bahkan jawabannya ya kalau di siswa 1 itu pertanyaan ini jawabannya yang benar ada di A, tapi di siswa B pertanyaan yang sama jawaban yang benarnya sudah pindah ke B gitu ya. Nah ini sebenarnya semua asalkan sudah di-setup dengan baik bisa langsung berfungsi. Dan ini kuncinya juga tadi yang disampaikan ya oleh diharapkan ya, Pak Gamal mengharapkan ada satu platform LMS yang memang cocok buat asinkronus. Moodle by design is asynchronous. Artinya memang didesain, dosen menyiapkan kontennya dan kemudian siswa menikmatinya dengan waktu yang disesuaikan dengan yang mereka miliki ya. Jadi pada dasarnya kita hanya memberikan deadline, dosen hanya memberikan deadline. Oke, ini materi pembelajarannya, ini tugas-tugasnya, ini assignment-nya. Ya, pastikan semua diselesaikan pada
hari sekian gitu ya. Nah, nanti kuisnya aja yang kita bisa atur, kuisnya harus online ya. Jadi exam maksud saya ujiannya itu harusnya online. Jadi dengan ujian online itu ditentukan pada hari dan jamnya baru ujiannya berjalan. Nah, itu semua memang kita bilang Moodle itu dibangun dari sana. Nah, tetapi banyak yang belum menyadari bahwa sebenarnya Moodle ini kemudian juga bisa diintegrasikan untuk konsep blended learning, yaitu dia bisa diintegrasikan dengan Zoom, Microsoft Teams ya, internal, bahkan kalau ada institusi yang wah kita mau pakai yang sendiri punya aja deh, ya bisa juga diintegrasikan dengan Triple B ya, Big Blue Button ya, bahkan juga dengan Webex untuk korporasi. Korporasi biasanya lebih menyukai Teams, Webex maupun Zoom. Nah, jadi pada dasarnya di sini dengan mengkombinasikan asynchronous learning yang di-provide oleh Moodle dengan live learning, kita mendapatkan sistem blended learning. Dan di sini integrasinya bukan sekedar oke, ini ada link kemudian kita bisa join ya. Di Zoom sessionnya itu bahkan dia bisa mencatat siapa aja yang hadir di Zoom session itu, apa saja gesture-nya mereka gitu ya. Itu semua tercatat di dalam sisi Moodle untuk membangun bisa dibangun kemudian sistem analitiknya gitu ya. Dan dari sisi assignment ya, itu bahkan ada deteksi-deteksi ya, seperti cheat detection ya. Jadi memastikan assignment ini keywordnya sama apa enggak gitu ya. Nah, basicnya sudah ada, basic detection. Tapi kalau mau dipercanggih, bisa ditambahkan dengan plugin-plugin yang benar-benar kemudian bahkan bukan saja mencocokkan antar kerjaan siswa, tapi dia bisa search ke internet, memastikan ini karya asli dari sang siswa atau hasil ya googling gitu. Itu pun ya dicopas saja dari googling, itu pun bisa terdeteksi sebenarnya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Dan kita juga bisa mengintegrasikan dengan sistem ujian online berbasis AI Proctor ya, artinya jadi mungkin di institusi belum banyak yang menyiapkannya, di mana kita bisa ada option untuk agar sistem ujian ini pada saat dijalani oleh seorang siswa itu dia harus dijalankan dalam ruangan yang terisolasi ya, karena kameranya otomatis on, soundnya on, akan merecord seluruhnya, dan kemudian bila dipadukan dengan peraturan yang tepat, misalnya selama ujian tidak boleh meninggalkan, tidak boleh off cam, tidak boleh meninggalkan laptop, nanti dia bisa mendeteksi ya bagaimana gesture sang siswa selama men-take ujian ya, untuk memastikan dia tidak melihat ke sumber lain dan tidak ada orang di belakang dia dan sebagainya ya. Itu kemudian sistem ini bisa menganalisa dan memberikan skor ya. Jadi kalau skornya misalnya kuning atau merah ya bisa diadakan investigasi karena videonya bisa dilihat ya. Tetapi karena dia berbasis AI, mungkin ada 1000 siswa yang sekaligus men-take ujian itu tidak masalah. Nanti dia bisa melaporkan mungkin 70%, 80% green. Artinya ya tidak perlu diinvestigasi. Ya, AI-nya sudah melakukan gesture analisis, sound dan video analisis selama si siswa itu ujian. Ya, dan integrasi dengan sistem informasi akademis. Ya, ya kalau di di institusi itu kan biasanya pasti sudah punya sisi informasi akademik ya. Nah ini biasanya ada yang pakai komersial seperti Oracle, PeopleSoft, Campus Solution ya. Ada yang memakai juga buatan sendiri, dibuild oleh third party maupun oleh institusinya sendiri. Nah itu semua sebenarnya asal ada API-nya ya, itu bisa diintegrasikan ke Moodle sehingga kita bisa mendapatkan suatu proses enrollment daripada saat mahasiswa mendaftar di pusat di sisi informasi akademisnya, langsung seluruh kelasnya juga terbuat di dalam Moodle, dan kemudian bahkan hasilnya jika dibutuhkan bisa dibaca balik dari Moodle kembali ke sisi informasi akademis, bisa dikombine bahkan juga dengan sistem sertifikat ya. Kalau di dunia korporasi LMS ini juga banyak dipakai, mereka tertarik biasanya itu diintegrasikan dengan HR information systemnya. Nah, dan selanjutnya yang penting juga untuk menjawab tantangan tadi ya, itu adalah Moodle ini punya apps. Jadi Moodle bisa dilihat dari sisi website, tetapi selain itu dia juga bisa di-download aplikasinya di Android ataupun di Play Store dan juga di Windows Desktop. Nah inilah kuncinya nih, supaya kita bisa memanfaatkan, bisa menghadapi koneksi internet yang putus sambung. Karena dengan apps ini kita punya fasilitas untuk mendownload ya
1 atau 2 offline course ya. Kalau butuh lebih banyak kita bisa customize juga, tapi idenya kita bisa mendownload 1-2 course ya ke apps kita, baik itu di mobile maupun di Windows desktop, supaya bisa dibaca atau dikonsumsi pembelajarannya pada saat lagi offline gitu. Jadi ini kunci sebenarnya yang sangat berguna ya untuk bisa menghadapi koneksi internet yang belum merata ataupun kita bilang spiking ya. Kadang baik, kadang nggak baik gitu ya. Jadi mereka hanya perlu online saat ujian saja sebenarnya. Iya. Baik, ya, itu adalah pengenalan mengenai Moodle ya. Seperti saya jelaskan bahwa kita PCMan sendiri banyak membantu integrasi ini. Kita juga memberikan integrasi, selain memberikan integrasi dengan Siakat, kita juga melakukan themes, customization ya, membangun supaya modelnya terlihat cantik gitu ya. Karena model kalau nggak diberikan, tidak dihias kosmetiknya ya, tidak dilakukan themes customization, itu kelihatannya jadul banget gitu ya. Sebenarnya itu memang pada dasarnya dia menyediakan bahasanya kerangkanya saja. Nah, tinggal ditambahkan skin yang bagus, itu akan menjadi cantik dan menarik ya. Integrasi dengan berbagai teknologi semua juga sudah tersedia ya, kita bisa lakukan itu. Dan yang paling penting juga kita membantu memberikan sebuah training ya yang bernama content creation workshop. Tadi yang dihadapi dosen ini gimana caranya bikin materi, selama ini bisnisnya cuma PPT. Kalau mau bikin interaktif video harus pakai SCORM, SCORM. Waduh, itu berat. Harus diolah di studio. Sekarang dengan teknologi delivery video H5P, kita bisa punya satu video dan kemudian menambahkan pertanyaan-pertanyaan di atas video di spot-spot yang kita mau. Itu menarik sekali dan sangat mudah ya. Hanya perlu satu ikut course 1 hari, dosen langsung bisa memiliki tekniknya, bisa langsung menyajikan pembelajaran berbasis interaktif video. Bahkan kuisnya itu sendiri pun bisa menggantikan exam ya. Bisa juga memastikan oke, kalau habis nonton video ini nggak bisa di skip, videonya juga nggak bisa di download ya. Jadi begitu mau di skip itu kelihatan nggak bisa, ini nggak bisa di skip, dia harus selesaikan di tengah-tengah video, kemudian dicegat lagi ya dengan beberapa pertanyaan supaya ya siswanya nggak ngantuk, atau istilahnya play video dan kemudian bikin kopi gitu karena kan di rumah ya. Nah itu semua bisa sebenarnya Nah, itu semua bisa sebenarnya diterapkan dengan teknologi H5P ya di dalam model ini. Baik, nah itu mengenalkan modelnya, kemudian sekarang saya akan mengenalkan mengenai bagaimana kita bisa membangun suatu LMS yang bisa menangani ribuan ya, bahkan puluhan ribu users ya. Pada dasarnya model ini memiliki 4 komponen teknis, yaitu model apps-nya di sisi front end, caching system, dan database ya. Jadi database ini bisa dijalankan tanpa caching, tapi performance-nya ya akan sulit untuk mencapai ribuan bahkan puluhan ribu user. Jadi membutuhkan caching di situ. Dan data store ya, data store ini adalah tempat storage-nya itu berada. Jadi misalnya user mengupload ya assignment mereka, itu semuanya akan disimpan di data store. Nah, jadi kuncinya sebenarnya adalah bahwa model ini perlu diterapkan secara distributed model seperti yang terlihat di slide ini ya, di mana kita perlu memiliki beberapa model apps ya, dan kemudian di load balance ya, dan kemudian di belakangnya ada cache system ya sebelum database kita, dan storage-nya tentunya diharapkan menggunakan SSD. Nah, distributed model ini bisa di-tune, bisa di-tuning ya sesuai dengan kebutuhan, karena workload di setiap institusi mungkin berbeda, tergantung konten pembelajarannya, tergantung ininya ya. Jadi berapa cache yang dibutuhkan, database-nya sendiri harus berapa spesifikasinya, dan VM model apps sendiri juga ada beberapa model ya, yang pada dasarnya kita akan membangun suatu kalau di dunia IT sebenarnya server farm ya, untuk di mana beberapa model ini kemudian di load balance dan berbicara dengan database dan cache di belakang kita ya. Nah, selanjutnya juga kita kemudian juga dibantu oleh rekan HP ya untuk membangun atau mengadakan pengujian ya, bagaimana kita bisa men-tune up suatu offering yang kita bilang
basic offering ya dari HPE ya. Kita dipinjamkan juga unit ya HPE Simplicity 325, ini versi yang paling basic, versi yang paling dasar, hanya 2 node ya, single prosesor juga ya per node-nya gitu ya, tapi memang sudah 16 core. Itu kemudian kita config ya, dan kemudian kita jalankan, kita tuning, dan kemudian kita jalankan reportnya. Ini bisa menghandle sampai kita set untuk mencapai 5.000 users ya, secara concurrent, secara bersamaan. Jadi kalau 5.000 concurrent users itu ya biasanya cocok dipakai untuk institusi yang punya sekitar 20.000 sampai 40.000 siswa sebenarnya. Itu bisa dijalankan ya, bisa dijalankan cukup dengan basic configuration dari HPE Simplicity 325 ya. Nah, untuk konfigurasi lengkap spesifikasinya mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari HPE sendiri ya. Mungkin Pak Hilman akan mensinggung sendiri spesifikasi yang ada di lab kita, dan kita sudah menghasilkan sebuah lab report resmi ya. As a Moodle Certified Partner, kita bisa melakukan pengujian ini ya untuk principal atau vendor yang membutuhkannya. Ya, jadi itulah ya, kita lihat kuncinya memang di sana, yaitu bagaimana kita bisa menyusun suatu distributed model dari model ini ya. Jadi kalau yang umum kan hanya 1 server, bahkan kalau kita lihat beberapa institusi hanya 2 server lah paling banyak. Jadi model di depan, database di belakang. Nah, itu akan sulit ya untuk bisa menghandle ribuan sampai puluhan ribu users. Tapi dengan sistem distributed ini, basic configuration HPE Simplicity 325 pun sebenarnya sudah mampu ya menjawab kebutuhan ini ya. Ya, baik, itu saja sebenarnya. Kita mau rekap sedikit saja, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan apa. Oh iya, sebelum saya masuk ke slide terakhir, ada satu yang saya ingatkan, bahwa performance is one thing ya. Jadi jangan lupa bahwa kita sudah membangun model kita, men-tune up waktu mungkin teman-teman itu sudah mengajukan budget lah istilahnya untuk mengupgrade sistem model mereka, hanya memikirkan masalah performance. Tapi ada 3 hal penting ya yang juga tidak boleh dilupakan, yaitu backupnya. Ya, kalau on-premise system ini backupnya kemana, menggunakan apa ya. Kita bisa memberikan beberapa rekomendasi untuk itu, membantu juga untuk mewujudkannya. Dan kemudian kalau ini ada rencananya sudah mau dipublish ya ke internet, dipakai oleh seluruh masyarakat, kita juga harus menyadari berarti yang akses nanti bukan siswa saja ya. Si model ini akan di-hit ya, akan dikunjungi oleh user-user lain ya, termasuk para hacker. Jadi kita perlu melakukan assessment security ya terhadap model kita yang menggunakan web vulnerability checking ataupun apapun tools yang tersedia di sana ya. Dan yang terakhir juga adalah bisa ditambahkan dengan web application firewall jika lebih serius lagi untuk mengamankan sistem kita ini ya. Baik, nah secara umum seperti itu ya, saya mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi saya mau rekap saja jika ada rekan-rekan institusi yang memang pada dasarnya model adalah open source. Ya, seluruhnya itu tidak ada biaya tambahan terkait di sana. Kita bisa mengunjungi websitenya, bisa mendownload modelnya, kita bisa aplikasikan, bisa juga dipelajari semua informasinya di website. Lalu posisinya PCMan sendiri itu apa gitu ya? Kita sebagai Moodle Certified Partner di sini adalah membantu ya institusi-institusi yang memang membutuhkan integrasi lanjutan ya, seperti yang tadi saya jelaskan, atau mungkin ingin membangun sistem yang handal, tetapi kekurangan resources ya si internalnya untuk mewujudkan hal itu, atau sedang diburu-buru waktu juga ya, sehingga kita dengan best practice implementation dan pengalaman yang kita miliki, kita bisa membantu rekan-rekan di institusi gitu ya. Itulah posisi PCMan ya as a model partner gitu. Ya, demikian slide saya ya. Mungkin saya perlu ngobrol Vivit ya. Thank you nih untuk kesempatannya. Iya. Terima kasih banyak informasinya tentang Moodle, dan perlu saya ingatkan juga ke Ibu tamu undangan yang telah bergabung bersama WER pada pagi hari ini. Silahkan ajukan pertanyaan melalui chat. Kenapa? Karena bertanya itu akan dapat hal, Pak. Akan dijawab sama ahlinya, plus akan mendapatkan hadiah. Bertanya aja dapat voucher langsung 240.000. Maka saya undang Bapak Ibu untuk ayo bertanya melalui chat. Dia mau tanya
apa, mumpung ada ahli-ahlinya di sini, jangan kehilangan kesempatan untuk mendapat jawaban langsung dari ahlinya dan mendapat kesempatan untuk voucher hadiah begitu. Nah, sebelumnya saya tadi udah belajar nih tentang Moodle nih. Terima kasih banyak Pak Poni, itu paling juara kalau menjelaskan sesuatu yang baru, yang menarik dan yang kita butuhkan pastinya ya. Nah Pak, berarti kalau misalkan saya udah ikutan Moodle, saya udah join gitu ya Pak ya, berarti orang yang sudah ikutan Moodle, saya pernah baca-baca disebut sebagai Moodlers gitu, benar ya Pak ya? Benar sekali. Jadi sekarang Vivit sudah resmi jadi Moodlers. Seorang Moodlers ya. Jadi fans Moodle-nya ya. Jadi semua pemakai ya memang itu istilahnya Moodlers ya. That's it. Oke. Jadi kalau kita sudah gabung, kita namanya I am a Moodler. Terus kalau semuanya udah gabung, we are the Moodlers. Gitu. Iya. Ayo. Benar sekali. Ibu. Iya. Langsung saja melalui Visiman menjadi Moodler. Oke. Saya harapkan semua peserta webinar hari ini semua jadi Moodlers. Ya, silakan Vivit. Oke. Iya, terima kasih Pak Poni. Pak Poni nanti jangan pergi dulu, saya kesempatan, tadi Pak Poni kan sudah menyebutkan perwakilan dari Hewlett Packard Enterprise akan memberikan informasi lebih lanjut lagi. Pak Poni jangan kemana-mana dulu, mungkin bisa istirahat dulu di lobi kami, tapi nanti akan saya panggil kembali untuk Q&A dan quiz, boleh ya? Siap. Oke Pak Poni, terima kasih banyak, kita ketemu lagi sesaat lagi setelah saya undang dengan hormat Bapak Hilmansyah. Beliau adalah Technology Architect Hewlett Packard Enterprise. Silakan Bapak Hilmansyah. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Hilmansyah, saya seorang teknologi arsitek dari HPE, bisa disebut juga mungkin technical consultant ya, jadi selain dari solusi HPE yang dijual itu kan ada banyak sekali ya pilihannya. Nah, saya ini role-nya sebagai consultant juga dari sisi solusi yang biasanya kami tawarkan ke customer. Dalam hal ini juga untuk customer kita yang vertical industry-nya di education. Nah, jadi ini adalah bagaimana si HP ini melihat digital transformation khususnya di edukasi ya, apalagi era yang sebenarnya udah sangat digital banget ya, artinya COVID dari pandemi ini mengakselerasi tadi seperti Pak Andri sudah singgung di awal ya. Jadi bagaimana Simplivity ini kita bisa memberikan solusi juga yang cost efisien, yang simple, yang mudah bagi customer kita atau bagi Bapak Ibu semua yang bergerak di bidang edukasi. Oke. Tadi di awal Pak Andi sempat bilang bahwa salah satu digital transformation ini akselerasinya juga karena pandemik ya, di mana pandemik ini berlangsung global. Jadi nggak hanya di Indonesia aja, tapi di banyak sekali negara-negara semua terimbas oleh pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya kan ini virusnya sebenarnya umum ya. Jadi cuman karena penyebarannya ini sangat cepat sehingga mau nggak mau semua ramai-ramai bagaimana caranya kita untuk menekan penyebarannya ya. Jadi mulai mungkin mengurangi tatap muka, menjaga social distancing dan sebagainya. Nah ini COVID-19 timeline di Indonesia. Ini saya ambil datanya per 24 Oktober kemarin, hari Sabtu berarti ya. Nah ini trennya sebenarnya tingkat yang sembuh itu cukup banyak, tapi juga kasus baru masih belum berkurang secara signifikan ya. Artinya kemungkinan di Indonesia sendiri kita mungkin masih cukup lama lah, mungkin nggak dalam waktu 3-4 bulan atau mungkin setengah tahun ini kita benar-benar bisa sampai zero case ya. Tapi ini sepertinya ya semoga akan cepat berlalu, tapi sepertinya juga tidak akan tidak dalam waktu yang sangat dekat. Kemudian apa sih yang sebenarnya jadi fokus juga di pemerintah ya terhadap pandemi seperti ini? Ya salah satunya kan pendidikan harus terus berjalan, bisnis harus terus berjalan. Nah jadi pemerintah mengarahkan bahwa ya kita harus mulai beradaptasi ya. Nah beradaptasinya seperti apa? Nah, kan pola hidup baru ya kan. Jadi
seperti tadi belajar online, work from home, dan payment, misalkan kita mau beli sesuatu sudah diarahkan menggunakan e-wallet semacamnya. Jadi kita udah mulai harus beradaptasi dengan new normal ini. Nah, apa yang menjadikan ini impact ke edukasi ya? Yang pertama masalah social distancing atau physical distancing. Face-to-face learning jadi restriction ya. Jadi sampai hari ini hampir di semua pendidikan ya, baik itu dari pendidikan terendah misalkan di TK ya, taman kanak-kanak, sampai universitas, mahasiswa S1, S2 maupun S3, semua terimbas, di mana nggak bisa lagi belajar misalkan ke kampus. Jadi ada face-to-face restriction ya, jadi nggak boleh datang bahkan, kecuali mungkin sudah izin dulu. Terus kemudian penggunaan social networking ya, atau e-learning application seperti tadi Pak Poni sempat singgung juga, bahwa seperti Zoom, Team Meetings, Moodle, TeamViewer ini menjadi suatu penggunanya jadi massal, jadi masif ya, yang tadinya mungkin hanya di sebatas pertemanan atau mungkin hanya di bisnis ya, tapi sekarang sampai di level edukasi pun penggunanya jadi meningkat sangat masif. Nah, kemudian inilah ya tadi belajar dari rumah ya kan. Jadi bahkan ada yang sampai mungkin proses belajarnya jadi di delay ya, seperti beberapa rekan saya yang tadinya anaknya itu masuk TK misalkan tahun ini ya, karena kondisi pandemi seperti sekarang ya, mau nggak mau dia mencoba nggak masukin dulu ya, di delay ya, atau di stop dulu lah, nanti mungkin masuk setelah mungkin udah membaik atau mungkin di skip ya misalkan TK-nya. Nah, kemudian challenge berikutnya adalah impact-nya ini remote access ya kan, otomatis dengan kondisi seperti sekarang yang kita membatasi pergerakan kita ya, baik itu dari murid, guru ya, maupun staff-staff lain di edukasi. Jadi semua ya kalau bisa, kalau nggak urgent banget mungkin nggak pergi ya, kalaupun harus pergi ya mungkin pakai kendaraan pribadi untuk preventifnya ya. Jadi bagaimana sebuah sistem di kampus ya, di sekolah itu bisa dilakukan remote access, artinya ketika mau troubleshooting, kemudian mau mengembangkan sebuah sistem ya, itu diberikan akses secara remote agar semua yang berkepentingan ini bisa menjalankan tugasnya dengan cepat dan lancar. Nah, terus juga yang jadi impact-nya adalah learning continuity ini ya kan. Jadi dari Moodle memberikan banyak sekali feature misalkan. Nah, tapi apakah benar-benar sampai bisa nggak sih belajar ini sampai nggak ada satu orang pun di kampus ya? Jadi semua benar-benar stay dari rumah ya. Mereka belajar, mereka mengajar, bisa gitu kan, seperti itu terus-menerus. Nah, dari sisi berikutnya adalah masalah ketersediaan aplikasi. Nah, ini tadi yang masalah digital transformation. Mau nggak mau dengan kondisi seperti sekarang, yang tadinya mungkin dari sisi sekolah atau dari kampus itu nggak biasanya memikirkan aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh atau e-learning atau mau nggak mau dengan kondisi seperti sekarang, kita udah mulai memikirkan bagaimana aplikasi tersebut ready ya untuk diakses dari, baik itu mungkin dari lokal misalkan dari Indonesia, terus ya mungkin ada beberapa juga yang mungkin kuliah online tapi daerahnya misalkan kuliahnya di Bandung, tapi kan karena mungkin dia orang Jakarta, dia juga harus belajar mau nggak mau dari Jakarta ya. Nah, itu bagaimana aplikasi tersebut bisa dijalankan secara geografis yang terpisah misalkan. Trennya adalah dari sisi IT sebenarnya sudah mulai sekitar 7-8 tahun lalu itu arah IT itu banyak sekali trennya sekarang di hyperconverge ya. Nah, kenapa hyperconverge ya? Karena hyperconverge experience ini membuat tim IT itu bekerja lebih gampang ya, lebih mudah. Dari mulai implementasinya ya, simple to deploy ya. Seperti contohnya case dengan Moodle dan PCman ini, dengan singkat kita berhasil mendeploy Moodle di atas platform hyperconverge milik HPE. Ya, kemudian manage-nya juga simple. Jadi setelah kami deploy, seterusnya di-manage oleh tim PCman dalam hal ini. Nah, tim PCman juga tidak mengalami kesulitan yang berarti. Walaupun sebenarnya mungkin ini platform yang baru buat mereka ya, dari sisi hyperconverge, tapi dengan kemudahan yang diberikan, membuat itu juga jadi simple di-manage. Nah, berbicara tentang aplikasi, biasanya dalam aplikasi itu kan tiap tahun biasanya butuh resource yang nambah, atau mungkin
mahasiswanya nambah atau murid-muridnya nambah. Nah, itu juga harus memiliki platform yang gampang untuk di-scale, baik itu scale up ya maupun scale out. Nah, kalau tadi Pak Poni sempat bilang bahwa Moodle itu juga salah satu platform yang terdistribusi ya, artinya dia ada skalabilitasnya bisa scale out. Nah, ini juga dari Hyperconverge juga mendukung penerapan untuk scale out tersebut. Platform yang saya mau bawa hari ini adalah HPE SimpliVity. Dia adalah sebuah hyperconverged infrastructure ya yang dipakai untuk general purpose application. Ya, bisa cocok untuk edge seperti mungkin dalam skala kecil atau remote office atau branch office. Dia sangat mudah, kemudian dia juga efisiensi dan juga dia sangat optimize. Nah, sedikit saya nanti akan jelaskan feature-feature dari SimpliVity ini kenapa sangat cocok sekali untuk education. Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih detail, nah saya mau singgung sedikit mengenai hyperconverged itu sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu dari education sering mendengar istilah hyperconverged, tapi sebenarnya apa sih yang di-converge ya kan? Nah, seperti kita lihat di slide ini, di sebelah kiri ini ada tumpukan ya, tumpukan perangkat yang ini tradisional lah kita bilang. Ada server, ada switch, ada storage, ada sun switch, ada backup dan di appliance, ya, ada one optimization, ada penyimpan disk, kemudian memiliki data protection juga ya. Jadi untuk membackup aplikasi atau data yang Bapak Ibu jalankan di kampus ya atau di sekolah. Nah, Hyperconverged sendiri dimulai sudah cukup lama, tadi sekitar 7-8 tahun yang lalu. Nah, tapi kebanyakan dari vendor lain ini biasanya hanya menggabungkan server dan storage aja menjadi satu kesatuan. Ya, tapi dependensi terhadap perangkat-perangkat lain ini biasanya juga masih cukup tinggi, seperti masih membutuhkan backup appliance, karena dia biasanya tidak berbasiskan media penyimpanan flash, biasanya harus menambahkan flash storage terpisah. Kemudian tidak memiliki kemampuan backup, ya harus ditambahkan software untuk backup. Nah, di SimpliVity kita benar-benar melakukan simplifikasi yang bisa dikatakan sangat banyak ya. Artinya bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa kita sudah memiliki sebuah sistem yang all in one. Dia sudah support untuk resiliency, high availability, artinya kalau satu perangkat ini mati misalkan ya, satu node ini mati, nah kita bisa running dengan node yang tersisa, dan ini minimal hanya 2 node saja. Kemudian dia juga sudah dilengkapi kemampuan untuk melakukan backup, ya, jadi ketika suatu waktu tiba-tiba misalkan ada sebuah server yang crash misalkan dan harus dilakukan restore, nah SimpliVity ini juga memiliki solusi untuk backup dan restore dengan sangat cepat. Nah, berbicara tentang hyperconverged itu sebenarnya kita berbicara tentang software defined storage, di mana software defined storage dalam hal ini adalah kita berbicara tentang data efisien, ya kan. Nah, di SimpliVity kita sudah built-in dengan feature ya, yaitu inline deduplikasi dan kompresi, sehingga data-data tersebut bisa sangat efisien disimpan di atas platform ini, dan cost-nya juga sangat rendah. Dia sebuah sistem yang all in one, untuk cycle-nya juga sangat cepat ya untuk upgrade atau menambahkan komponen-komponen baru, manajemennya juga mudah karena di-manage oleh Global Unified Management, tuningnya juga bisa dilakukan secara otomatis, upgrade-nya gampang, dan di-provide dengan Global Intelligence dari HPE platform. Ini salah satu platform yang kita miliki ya, jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti server biasa. Nah, ini ada yang berbasiskan Intel, dan ini ada juga yang kita memiliki berbasiskan AMD. Nah, yang 325 ini yang kita tes di atas Moodle yang berjalan di PC Man saat ini ya. Jadi dengan form factor yang kecil, dengan prosesor AMD yang juga core-nya sebenarnya terlalu banyak ya, dengan cost yang efisien, kita bisa tadi Pak Poni singgung 5.000 concurrent user ya. Jadi dengan cost yang efektif dan efisien, kita bisa mensupport Moodle untuk running hingga 5.000 concurrent user. Nah, terus workload-nya apa aja sih yang kita bisa jalankan di atas SimpliVity ya selain Moodle? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah di atas SimpliVity ini untuk education ya sebenarnya ada banyak sekali ya. Tadi ada Moodle, kemudian bagaimana dengan kampus yang misalkan mau mengembangkan high performance computing untuk research ya kan. Terus kemudian ada platform-platform lain ya untuk artificial intelligence ya. Jadi apa yang bisa berjalan di atas HPE platform ini sebenarnya banyak sekali solusinya yang bisa kita jalankan. Jadi nggak terbatas hanya sebatas di Moodle saja. Nah,
berbicara tentang efisiensi, ini yang saya mau capture sekalian ya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa di sini kita bisa lihat dengan Simplivity bahwa di sini penggunaan datanya sangat-sangat efisien. Nah, di Logical Space ini kita lihat dia ada menggunakan sebesar 370 terabyte, tapi sebenarnya yang benar-benar disimpan di Simplivity ini dia hanya sekitar 5 terabyte saja. Artinya jadi data efisiensi yang sangat baik ya, sangat bagus, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi tentang kehabisan space ya, karena Simplivity kita menawarkan data efisiensi yang sangat tinggi. Nah, terus apa benefitnya buat edukasi? Ya, tadi kita memiliki data efisiensi, kemudian implementasinya juga sangat cost efektif karena kita hanya dengan 2 node saja kita bisa memiliki sebuah sistem yang high available. Dan kemudian administrasinya juga manajemennya gampang, sehingga Bapak Ibu yang biasanya memiliki keterbatasan IT staff ya di kampus maupun di sekolah itu juga jadi lebih mudah untuk melakukan operational Simplivity ini. Nah, kenapa sekarang? Nah, ini berdasarkan survei. Jadi yang menggunakan Simplivity ini mereka mendapatkan efisiensi yang bagus, kemudian mereka juga mendapatkan aplikasi yang berjalan meningkat ya, lebih cepat, dan mereka 88% ini aplikasinya juga sangat cepat, lancar. Karena bisa lihat informasi lebih lanjut ya. Jadi mungkin selain di link ini, Bapak Ibu juga bisa kontak ke PCman ya, atau ke tadi email saya juga bisa. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut ini Simplivity. Oke, sekian presentasi dari saya menjelaskan Simplivity yang saat ini running di PCman untuk menjalankan platform model. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vivit ya. Halo Pak Hilman, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama Mbak Vivit. Materinya. Sangat bermanfaat, saya langsung tertarik sekali, dan mungkin banyak sekali, bukan saya saja, ini sudah banyak yang melontarkan pertanyaan melalui chat Pak. Dan ini saya mengundang perwakilan dari PCman, boleh ya kita bertiga di platform virtual kali ini. Saya undang sekali lagi Pak Poni. Halo Pak Poni, mari kita bergabung kembali Pak. Nah, ini dia sudah ada Pak Poni, Pak Hil, ahlinya yang satu dari Hewlett Packard Enterprise, satu lagi dari PCman. Nah, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ini adalah segmen di mana akan mendapat double keberuntungan karena langsung pertanyaan yang dipilih akan dijawab oleh ahlinya dan dapat Rp250.000. Di mana lagi coba acara yang bertanya aja dapat hadiah dan juga dapat jawaban yang tepat dan akurat dari ahlinya. Maka dari itu langsung saja saya ingin membaca pertanyaan pertama, dan sudah pasti yang bertanya ini dia akan mendapat jawaban yang tepat, jawabannya akurat juga dari ahlinya, dan juga voucher Rp250.000. Dan ini langsung kami terus masih menerima berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati. Silakan terus bertanya. Dan oke, saya tunggu. Ini lagi menunggu pertanyaannya, lagi diketik, sebentar lagi akan masuk. Baik, ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa ini dari PCman dan juga Hewlett Packard Enterprise. Oke, ini dia. Langsung ada pertanyaannya. Mungkin kali ini pertanyaan yang pertama ini buat Pak Poni nih. Bagaimana trik khusus untuk dapat mengembangkan Moodle khususnya untuk sekolah dasar Pak, untuk SD? Terutama ini untuk kualitas laptop yang kurang memadai juga. Gimana tuh Pak Poni? Ya, jadi kalau untuk SD, terutama kita bilang K12 ya, kalau SD ini memang belum boleh semuanya asinkronus. Kalau mahasiswa oke, gitu ya, full asinkronus. Nah, tapi kalau SD K12, makanya itu dia. Jadi Moodle ini harus dikombinasikan dengan sistem komunikasi online session sesuai pilihan ya, bisa dengan Zoom atau ya misalnya Microsoft Teams kalau sekolahnya sudah memakai Office 365 ya. Setelah dikombinasikan dengan itu, maka Moodle ini akan menjadi platform untuk menghubungkan semua kegiatan belajar mengajarnya, termasuk tugas dan sebagainya. Dan karena ini SD, sangat disarankan juga ya, mungkin dikombinasi dengan Kahoot gitu ya, quiz ya, yang live gitu ya kan. Nah, jadi
siswa ini nggak bosen, namanya juga anak SD ya, kasihan juga suruh duduk berjam-jam di depan laptop gitu. Nah, jadi dengan memilih platform yang tepat ini ya, Kahoot dan kemudian juga mungkin Zoom, ya pada dasarnya laptop dengan konfigurasi standar itu bisa dipakai ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan assignment tadi ya. Jadi kalau assignment-nya aja mereka upload ke Moodle ya. Dan SD juga kan kalau kita bilang SD, SMP, SMA umumnya concurrent user-nya itu nggak terlalu banyak ya. Karena dalam satu saat yang sama kan paling beberapa kelas berjalan. Jadi bisa menggunakan sistem yang sangat kecil ya, yang bisa dipakai di setiap sekolah. Tidak perlu biaya besar untuk sisi infrastrukturnya. Tapi memang ya challenge-nya itu lebih kepada yaitu integrasi tadi ya. Moodle-nya perlu diintegrasikan dengan salah satu platform Zoom atau Teams dan beberapa sistem seperti Kahoot ataupun ya kuis-kuis lain yang dianggap lebih live ya, lebih menarik buat SD, anak-anak SD. Kuncinya agar interaktif dan mereka tidak bosan gitu ya Pak ya. Betul ya. Iya. Bantu juga ya. Baik, terima kasih Pak Poni jawabannya. Nah, berikutnya ini untuk Pak Hilman ini ada pertanyaan. Jadi saat masa pandemi seperti sekarang ini banyak perusahaan menahan pembelian infrastruktur. Apakah ada semacam financial load atau tren dari HPE supaya bisnis tetap bisa berjalan? Terima kasih. Gimana Pak? Oke, ya Mbak Vivit. Jadi di HPE sendiri selain kita menyediakan solusi berbasis misalkan hardware atau software ya, tapi di satu sisi kita juga memiliki HPE Finance. Nah, HPE Finance ini membantu pembayarannya kecil, gitu. Dan ada juga solusi dari kita dari HPE namanya HPE Green. Pembayarannya itu solusinya yang diimplementasi yang dibayar itu seperti kita menggunakan cloud, artinya pay per use. Jadi kalau tadinya alokasi untuk 5.000 user ya concurrent, tapi kan mungkin bertahap ya, 1.000 dulu, 2.000. Nah, itu area per use-nya aja, misalkan 1.000 ya bayarnya kayak 1.000 dulu gitu. Padahal siapkan kita mencoba itu untuk 5.000 user misalkan. Jadi kita ada HPE Finance yang bisa membantu rekan-rekan atau Bapak Ibu semua dari edukasi ini supaya bisa mengisi IT dengan baik, dengan lancar, tapi dengan biaya yang tadi kayak lagi nahan-nahan dulu nih karena kondisi seperti ini kan. Gitu. Betul. Oke, ya, baik itu dia jawabannya singkat dan padat dan langsung kayaknya tuh sebagai solusi itu ya. Betul Mbak Vivit. Ya. Itu banyak sekali. Oke, kita baiklah. juga balik ke sana. Ya, baik. Nah, ya itu dia yang namanya payment arrangement atau payment plan itu sangat dibutuhkan karena bisa dibilang pandemi ini benar-benar berdampak ke semua aspek kehidupan, pendidikan terutama dan juga ekonomi pastinya kan. Jadi itu sangat amat bermanfaat. Good to know. Alright, kalau begitu ada lagi quiz. Oke, ini sekarang kita sudah siap nih untuk quiz. Jadi 2 pertanyaan tadi sudah. Saya akan umumkan namanya setelah ini, tapi 2 pertanyaan tadi sudah. Dan tadi 2 yang bertanya, saya janjikan tadi akan mendapat hadiah, tapi saya akan umumkan setelah sekaligus nih pemenang dari quiz. Tapi sebelumnya, quiz itu pasti butuh pertanyaan. Nah, sekarang saya pengen tanya pertanyaan untuk quiz kali ini yang masing-masing akan mendapatkan Rp250.000 juga. Apa? Pertanyaan pertama mungkin dari Pisiman, dari Pak Poni. Apa pertanyaannya Pak Poni? Silakan. Baik. Mau yang susah atau yang mudah ya? Baik. Yang mudah-mudah mungkin aja, mudah-mudah aja ya. Oke, baik ya. Ini aja. Kalau tadi kan ada mendengarkan pembicaraan saya ya dengan Vivit. Jadi semua orang yang sudah memakai Moodle ya, yang sudah memakai LMS berbasis Moodle itu disebut apa? Ya, orang-orang yang sudah memakai Moodle disebut apa? Oke, itu saja. Ayo. Oke, langsung saja itu adalah quiz dari Pak Poni. Jadi bagi orang-orang yang sudah menggunakan Moodle itu julukannya disebut sebagai apa? Gitu. Ada julukannya ya, mudah sekali. Julukannya tinggal diambil aja dari kata Moodle, tapi apa gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu sekarang itu pertanyaan dari Pak Poni. Ya, sekarang langsung saya juga ingin langsung tanya pertanyaan quiz dari Pak Hilman apa Pak?
Sambil kita juga menunggu, Ya, jadi hadirin sekalian bisa menjawab dari Pak Poni dan juga dari Pak Hilman. Oke, sekarang dari Pak Hilman apa? ya, pertanyaan dari saya juga yang mudah-mudah saja, Mbak. Jadi pertanyaannya berapa nit ya atau berapa node HP Simplicity yang akan untuk mengimplementasi dengan sistem yang high available. Jadi kalau ada perangkat yang putus gitu ya, yang mati, dia bisa proses belajar mengajarnya tetap bisa berjalan. Nah, itu berapa perangkatnya? Oke, berapa? Oke. Tadi sempat terputus sedikit, boleh sekali lagi? Pertanyaan quiz dari Pak Hilman? Ya, jadi berapa node minimum yang dibutuhkan oleh user ya untuk bisa menjalankan Simplicity ini dengan high available. Artinya kalau ada seperangkat yang terdampak terganggu, itu bisa tetap belajarnya lanjut gitu ya. Nah, itu butuh berapa unit? Berapa unit? Dan itu jawabannya angka, mudah sekali. Angka. Ayo Bapak Ibu, saya tebak angkanya. Saya sudah mendapat ini yang menjawab dengan benar dari pertanyaan kuis Pak Poni. Saya akan umumkan nanti sebentar lagi. Tapi ini sekarang siapa yang bisa menjawab? Jadi berapa not? Jawabannya adalah angka, mudah sekali. Atau mungkin kalau nebak-nebak dan angkanya benar langsung dapat hadiah juga ya Pak Hilman ya? Betul Pak. Oke, nah yang dari Pak Poni itu sebenarnya mudah sekali. Karena tadi saya sudah kasih hint sedikit, jawabannya itu dari kata Moodle tersebut tapi ada ujungnya. Apa? Ya kurang lebih seperti mungkin kalau lahir di tahun sekian sampai tahun sekian sebutannya adalah millennials gitu. Tapi kalau ini apa nih yang menggunakan Moodle? Nah, oke. Wah, sudah dapat ini kita 2 pemenang kuis, tapi saya mau nanya dulu ke ahlinya, jawabannya benar apa enggak? Oke, Pak Poni. Jawabannya adalah Moodlers. Benar Pak? Benar. Yes. Iya. Benar. Jawabannya adalah Moodlers. Sekarang saya cek ke Pak Hilman. Pak Hilman, jawabannya adalah 2 notes. Benarkah? Betul Mbak Vivit. Betul, oke. Baik, saya sekarang sudah ada pemenangnya. Oke, saya langsung saja sebut pemenangnya. Pemenang buat Q&A 2 pertanyaan adalah Alam Joko Triwibowo dan Randy Rinaldi. Baik, dan berikutnya untuk kuis yang menang adalah Ramadhani dan Adi Saputra Wijaya. Selamat. Masing-masing mendapatkan Rp250.000 voucher e-wallet. Nah, lumayan banget hari ini. Mantap banget, bisa beli apa tuh? Bisa beli apa? Oh, udah bisa, pasti udah bisa beli pulsa gitu ya. Nambahin kuota gitu ya, yang penting ya. Penting banget nih sekarang. Oke, baiklah kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak Pak Hilman dan juga Pak Poni atas materi yang disampaikan, sebuah solusi yang luar biasa yang sangat amat kami butuhkan. Dan kalau ada yang bertanya nanti bisa dijawab gitu ya melalui email mungkin ya Pak ya? Bisa ya? Ya, bisa Mbak. Semua akan kita olahnya. Semua pertanyaan yang masuk akan kita olah ya, nanti semua akan dikirimkan kembali. Jadi ya pastikan saja registrasinya semua namanya tepatnya, emailnya benar gitu. Ya. Baik, dan selain email, gunakan kesempatan ini dari platform webinar ini untuk terus bertanya, karena pertanyaan Bapak Ibu itu juga akan langsung dijawab oleh tim PCMan dan HPE langsung di chat Anda. Jadi terus bertanya aja, kita interaktif dan gunakan kesempatan ini karena kalau tidak dijawab oleh Pak Hilman atau Pak Poni langsung dijawab juga dengan ahlinya yaitu tim dari PCMan dan HPE langsung di chat. Oke, baiklah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan lahir batin ya, sama-sama bisa melewati pandemi ini, lulus sehat semuanya, keluarga dan juga rekan-rekan. Baik, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mbak Vivit, sampai jumpa. Terima kasih ya Vivit, terima kasih, thank you. Ya Pak Hilman, thank you. Thank you. Terima kasih Pak Poni. Ya. Baiklah Bapak
Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang masih tetap setia di sini, dan kesetiaan Anda itu tidak sia-sia karena sekarang saatnya kita door prize. Yeay! Biasanya kalau door prize itu kita mengambil kartu nama dari fishbowl gitu ya. Nah, berhubung kita ini platformnya virtual, nggak bisa dong kita ngasih kartu nama secara fisik masukin fishbowl. Nah, apa yang kita lakukan melalui apa bisa mendapatkan door prize ini? Yang masing-masing itu hadiahnya vouchernya Rp500.000, bukan hanya untuk satu pemenang, tapi 3 pemenang mendapat kesempatan untuk mendapat door prize. Lagi-lagi hari ini adalah it's all about being user friendly ibaratnya. Semuanya kita bikin mudah. Nah, syarat untuk mendapatkan door prize adalah gampang sekali. Langsung saja klik link yang ada di feature, yang ada di chat di situ, yang sudah disediakan oleh tim kami. Dan pada saat klik link itu langsung saja isi feedback form. Jadi itu dia Bapak Ibu caranya untuk mendapatkan door prize adalah langsung aja isi feedback form, dan setelah diisi nanti sistem akan secara acak memilih 3 pemenang yang masing-masing mendapatkan voucher e-wallet Rp500.000. Baiklah. Ini feedback form lumayan membutuhkan waktu, tidak terlalu lama tapi, jadi saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form sambil mendengarkan lagu, tetap dengan semangat Sumpah Pemuda. Ini dia lagu dari Hi-Fi, judulnya Pemuda. Halo Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati. Dan Bapak Ibu, lagi-lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, mohon gunakan kesempatan ini untuk langsung bertanya kepada ahlinya. Kalau misalkan tadi tidak sempat untuk bertanya langsung ke Pak Hilman atau Pak Poni dari PCman dan juga dari HPE, Hewlett Packard Enterprise, silahkan bertanya apapun juga, mengenai model, mengenai server, mengenai apapun juga, atau mungkin ada sempat keluhan atau butuh troubleshooting, silahkan diketik saja pertanyaan lalu chat, dan di situ ada tim dari PCman dan juga HPE yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dan bisa jadi pertanyaan itu beragam. Karena saat ini diakui bahwa banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam berusaha menavigasi yang namanya the new normal. Jujur kalau saya seorang ibu, saya adalah seorang ibu dari 2 remaja putri. Dua-duanya sudah SMA, dan salah satu tantangannya adalah bagaimana untuk terus membuat mereka tetap engaged, tetap semangat untuk berada di depan layar komputer selama kurang lebih 6 jam. Nah, itu adalah sebuah tantangan tersendiri, apalagi kalau mereka itu lagi di tengah-tengah sebuah mata pelajaran yang bisa dibilang gurunya kurang interaktif, atau gurunya materinya atau ngomongnya terputus-putus. Nah, bagaimana tuh caranya, seperti apa agar mereka terus engage? Nah, mungkin dari PCman, tim dari PCman bisa memberikan sedikit input atau sedikit suggestion untuk bagaimana caranya siswa itu bisa terus yang namanya engage. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Poni, menggunakan berbagai macam platform interaktif seperti Kahoot. Nah, itu Kahoot hanyalah satu di antara sekian. Bagaimana caranya kita bisa mencari platform lain? Silakan saja bertanya. Tapi kalau saya bisa share pengalaman saya, salah satu yang bisa membuat teenager atau anak-anak atau mungkin mahasiswa itu mereka tetap mau stay, duduk dalam waktu yang jangka cukup lama, adalah berikan mereka sebuah pertanyaan atau quiz dalam sebuah platform quiz tapi berupa games. Nah, salah satunya juga bisa yang namanya quizzes. Quizzes itu juga bisa, kenapa? Karena di quizzes itu, bisa di googling mungkin quizzes, nah karena di quizzes itu,
pertanyaannya itu yang jawab pertanyaan bisa balapan, ada kompetisinya. Berarti ada adrenalinnya di situ. Nah, kalau misalkan ada elemen adrenalin atau elemen yang kita balap-balapan dengan orang untuk mendapatkan sebuah hadiah, biasanya langsung semangat tuh. Nah, mungkin bisa mencoba yang namanya quizzes itu. Itu adalah sebuah platform interaktif yang pertanyaannya bisa kita sendiri yang buat, dan setelah kita buat pertanyaannya, di situ kita bisa mengundang banyak orang untuk ikut serta, teman-temannya dari anak-anak kita atau putra-putri Bapak Ibu. Nah, setelah bergabung semuanya di situ, langsung 3, 2, 1, ya, langsung menjawab pertanyaan dari quizzes. Nah, di situ balap-balapan, nanti kelihatan siapa yang menang, dan yang menang nanti bisa dapat hadiah gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang kreatif yang bisa digunakan oleh orang tua khususnya untuk tetap menjaga semangat dan rasa penasaran dari si anak atau murid gitu ya. Mungkin menghadirkan sebuah platform selain Kahoot yang entertaining, tapi juga sebuah platform yang trigger their brain, bisa membuat mereka mikir gitu ya. Tapi pertanyaannya seru-seru aja gitu. Halo, kembali lagi. Baiklah, sambil kita menunggu feedback form dan siapa yang kira-kira berhasil mendapatkan door prize melalui sistem yang sedang mengacak. Ini saya mau memastikan bahwa semuanya sudah mengisi feedback form. Makanya ini saya kembali lagi di hadapan Bapak Ibu untuk mengingatkan, selain mengisi feedback form, mohon juga bagi tadi yang belum sempat mengisi e-guestbook, mohon diisi juga e-guestbooknya. Dan juga Bapak Ibu, saya sekali lagi ingatkan bahwa ini adalah kesempatan yang langka untuk langsung bertanya kepada para ahlinya, yaitu ada tim PC-Man dan juga tim HPE. Nah, langsung saja bertanya segala macam, karena ini sebenarnya yang namanya e-learning management system atau belajar dengan platform online ini sudah kan bisa dibilang dari bulan Maret atau April gitu ya, pada saat PSBB berlangsung. Nah, dan itu semuanya merasakannya, orang tua dan juga muridnya itu merasakan, bisa dibilang ada frustrasinya dan ada stresnya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah hal yang baru di mana semuanya 24/7 selama 24 jam di rumah dengan kegiatan masing-masing. Nah, terkadang di tengah-tengah atau di sela-sela kita sedang belajar online atau kerja online khususnya ya, itu kita butuh yang namanya refreshing. Nah, ini saya sebagai ibu juga dari 2 remaja putri gitu, dan juga saya di sini sebagai entrepreneur juga gitu. Jadi saya itu encourage karyawan saya kalau sedang berada dalam setting work setting di coffee shop saya atau di rumah, saya encourage mereka, yuk kita sejenak kita istirahat dulu, tapi caranya tetap memancing kegiatan otak. Nah, salah satunya melalui, ini ada website namanya funbrain.com. Sekali lagi websitenya namanya itu funbrain.com. Nah, funbrain.com itu terutama khususnya bagi ibu yang mempunyai anak-anak yang usianya dari SD hingga kelas 8 dan SMA, itu bisa ikut serta. Kenapa? Karena gamesnya atau pertanyaan-pertanyaan serunya itu disesuaikan dengan grade-nya. Jadi kalau misalkan ada di grade 1 atau year 1 atau year 2 atau year 3, itu dibedakan pertanyaan atau gamesnya atau trivia-nya dengan yang mereka di year 8. Jadi Bapak Ibu juga perlu diingat, yang namanya integrasi itu bisa dibilang harus mempunyai semua elemen yang juga menghibur si anak atau si pelajar pada saat mereka sedang menerima materi dari gurunya, dan juga tentunya ada elemen penting yaitu materi pembahasannya. Begitu. Jangan lupa, itu dia tadi beberapa tips dari saya yang sudah berhasil di quizzes.com atau fun.com selain yang namanya Kahoot tadi. Oke, baiklah. Ini sepertinya tim saya sudah mengumumkan bahwa feedback bisa lagi-lagi
klik, dan linknya juga sudah ada. Silakan lihat di chatnya Bapak Ibu. Kalau tadi sempat klik terus tidak keluar formnya, ini sudah direvisi kembali, dan ini dia linknya. Silahkan bisa diklik oleh Bapak Ibu tautan yang terdapat di chat atau di featured. Nah, sambil mengisi link tersebut, mengisi feedback form tersebut, Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya juga, karena tim dari PCMan dan juga HPE, Hewlett Packard Enterprise, sudah siap menjawab berbagai pertanyaan Bapak Ibu. Jadi silakan gunakan kesempatan tersebut untuk bertanya. Baiklah, ini linknya, sudah ada linknya di chatnya. Baiklah, kalau begitu tetap dengan semangat Sumpah Pemuda, sekali lagi saya ingin persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form, feedback questionnaire melalui link yang terdapat di chatnya Bapak Ibu. Dan sambil mengisi, saya kasih musik sekali lagi, gimana? Ini dia, klip satu kali lagi sebagai penyemangat sambil mengisi feed questionnaire untuk menyambut besok Hari Sumpah Pemuda. Ini dia pemuda dari Hi-Fi. Itu dia kata-kata terakhir, pemuda, bersatulah kita semua tentunya. Mari kita sekarang bersatu semua dalam kondisi apapun, meskipun sedang pandemi, dengan segala the new normal, mari kita bersatu bersama untuk mencerdaskan bangsa. Dan tentunya kita tidak sendiri, karena ada PC juga Hewlett Packard Enterprise. Baiklah, kita sudah ada, ini kita sudah dapat 3 pemenang door prize. Masing-masing mendapatkan voucher Rp500.000. Oke, yang dapat adalah yang pertama Nanang Susanto, Sarwono, dan Febrianto. Yes, selamat Nanang Susanto, Sarwono, dan Febrianto, masing-masing mendapatkan hadiah voucher e-wallet Rp500.000. Wow, selamat bagi para yang tadi sudah mendapatkan voucher juga pada saat sesi tanya jawab dan juga quiz, dan juga selamat bagi Anda yang telah memenangkan door prize masing-masing Rp500.000. Dan nantinya saya mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah stay hingga akhir acara, dan saya mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya. Senang sekali, banyak sekali yang interaktif, banyak sekali yang bertanya, dan tidak berhenti di sini saja, karena terus pertanyaan Anda dan segala yang Anda butuhkan, any assistance you need, itu tim PCMan dan juga Hewlett Packard Enterprise siap untuk menjawabnya. Tentunya kalau tidak melalui platform dari chat di webinar ini, tapi juga bisa melalui email. Baiklah, akhir kata saya Vivit Kavi, mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat kelang secara pada siang hari ini. Wow, sudah siang kita di sana ya. Udah jam 12 siang, dari kita mulai jam 10 pagi. Dan terima kasih telah bergabung dan stay bersama. Terima kasih atas supportnya dalam acara transformasi digital untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga semangat dari pemuda terus bisa mengalir dalam diri kita masing-masing, terutama untuk menghadapi tantangan apapun, termasuk tantangan yang kami sedang hadapi saat ini, yaitu the new normal. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih telah menyelenggarakan acara ini, yaitu PCMan yang disponsori oleh Hewlett Packard Enterprise dan didukung oleh Helios Informatika Nusantara. Baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya undur diri, jaga kesehatan semuanya, stay safe, stay healthy, and don't forget to wear a mask. Alright, saya Vivit Kavi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.